Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar Said. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari program studi manajemen. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang pengukuran kinerja. Dari materi pertama ialah konsep dasar pengukuran kinerja. Konsep dasar pengukuran kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terutang dalam strategic planning atau suatu organisasi. Dan yang kedua ialah pengukuran kinerja atau performance adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah dibentuk sebelumnya. Ialah yang terdiri dari tiga. Yang pertama ialah efisiensi menggunakan sumber daya dalam menghasilkan jasa dan jelas. Dan yang kedua ialah kualitas barang dan jasa atau seberapa baik barang dan jasanya. Dan yang ketiga ialah hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan. Dan yang terakhir ialah efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Ya, dan selanjutnya ialah menurut dari Lohman 2003 merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Dan selanjutnya ialah menurut Whittaker atau dalam BPKP pada tahun 2000 menjelaskan tentang bahwa pengukuran kinerja ialah merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dan menurut Simons atau dalam BKP pada tahun 2000 menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis lagi. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mendapatkan tujuan, sasaran, dan strategi yang dapat diketahui kemajuan organisasi. Dan yang materi selanjutnya ialah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggara administrasi. Dan juga kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara yang telah direncanakan. Elemen pokok pengukuran kinerja terdiri dari 4. Yang pertama ialah menetapkan tujuan, sasaran, strategi organisasi. Dan yang kedua ialah merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Dan yang ketiga ialah mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dan yang keempat ialah evaluasi kinerja atau feedback penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Ya, dan seterusnya ialah materi berikutnya ialah menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Yaitu terdiri dari 3. Dapat kita pahami ialah dengan tujuan adalah pernyataan secara umum atau belum secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Dan yang kedua ialah sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Dan selanjutnya ialah materi merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Materi indikator dan ukuran kinerja terdiri dari 4 golongan. Yang pertama adalah indikator kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Dan yang kedua, ukuran kinerja, mengacu pada penilaian secara langsung. Dan yang ketiga ialah indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat. Dan yang terakhir ialah faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja dan kerja organisasi. Ya, dan selanjutnya ialah materi tentang mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ya, di sini saya akan membacakan tentang yang pertama, mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.
adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Dan berikutnya ialah analisis. Dapat kita pahami ialah analisis antara hasil aktual, penyimpangan, nol, dan juga dengan indikator dan ukuran kinerja. Ya, dan materi berikutnya ialah saya akan menerangkan tentang evaluasi dalam kinerja. Evaluasi dalam kinerja terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ialah evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Yang kedua ialah capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan pengukuran tertentu. Dan yang ketiga ialah informasi capaian kinerja dapat disajikan feedback dan reward punishment. Di sini saya akan menerangkan tentang feedback. Feedback hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Dan yang kedua ialah selain itu, feedback berfungsi sebagai hasil ini pun tidak dijadikan keadaan pemberian reward dan punishment. Dan yang materi berikutnya ialah untuk teman-teman penilaian kemajuan organisasi. Penilaian kemajuan organisasi terdiri dari 3 pengertian. Yang pertama ialah pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan. Dan yang ketiga ialah dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi. Semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya. Jika pada suatu periode kinerja dicapai ternyata lebih rendah daripada periode sebelumnya, maka harus diidentifikasikan dan ditemukan sumber penyebabnya dan alternatifnya, solusinya. Yang berikutnya ialah tentang meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dapat kita pahami meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dapat kita pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholder ya. Yang kedua ialah keputusan yang bersifat ekonomis dan informasi kinerja ini. Dan yang ketiga ialah informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. Dan materi berikutnya adalah tentang skema pengurusan kinerja. Skema pengurusan kinerja terdiri dari 4. Yang pertama ialah rencana strategi, dan yang kedua implementer, yang ketiga pengukuran kinerja, yang keempat evaluasi. Dan berikutnya ialah fokus pengukuran kinerja sektor publik. Saya akan menjelaskan tentang fokus pengukuran kinerja sektor publik ialah terdiri dari 3. Yang pertama, pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu. Yang kedua, pandangan tradisional terhadap pengukuran kinerja. Dan yang ketiga ialah pengukuran kinerja modern selain menilai input dan juga mempertimbangkan kepuasan pelanggan. Organisasi sektor publik biasanya menggunakan pandangan tradisional dan juga pengukuran kinerja sektor publik pelanggan atau output. Dan materi berikutnya dapat saya jelaskan tentang aspek-aspek pengukuran kinerja sektor publik. Aspek-aspek pengukuran kinerja sektor publik terdiri dari 6 golongan. Yang pertama ialah kelompokan masukan atau input. Dapat kita bahasakan tentang input. Yang kedua ialah kelompok proses, bisa disebut dengan proses dengan bahasa lainnya. Dan kelompok keluaran, output. Dan kelompok hasil dapat kita tentang outcome. Dan kelompok manfaat bisa disebut dengan benefit, dan kelompok dampak bisa disebut tentang impact. Dan sebelum saya menjelaskan materi berikutnya, saya akan membuka dari kelompok masukan atau input. Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dan yang kedua ialah kelompok proses atau proses. Dari kelompok keluaran atau output ialah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud.
Dan yang kedua ialah kelompok hasil atau outcome. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempengaruhi efek langsung. Yang kelompok manfaat ialah atau benefit, sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir ialah kelompok dampak atau impact, pengantar pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Dan yang materi terakhir ialah manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Manfaat pengukuran kinerja sektor publik ialah terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, kita harus bisa mengetahui tentang dari proses organisasi atau manajemen di atas perlu dilakukan pengukuran kinerja. Ya, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.